Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azikin dengan NIM 22014104, kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui kegiatan fingerpainting pada kelompok B di TK Rodatul Atfal An-Nur Rantai Limbong. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya, baik yang terlayani maupun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun yang dicapai melalui pemberian rangsangan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar mereka memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Melalui pendidikan anak usia dini diharapkan anak-anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial emosional, bahasa, seni, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang kreatif. Pendidikan anak usia dini atau pendidikan taman kanak-kanak merupakan pendidikan yang paling dasar dan sangat strategis posisinya dalam memajukan usaha anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Hal ini dicapai melalui pemberian stimulan pendidikan kepada anak untuk mendukung perkembangan baik fisik dan pertumbuhan rohani agar anak siap menempuh pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensinya, baik secara psikis maupun fisik, antara lain pengembangan moral dan agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, motorik, kemandirian, dan seni untuk persiapan masuk sekolah dasar. Nah, pendidikan anak usia dini adalah suatu bentuk pendidikan yang menekankan pada prasyarat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu koordinasi motorik halus dan motorik kasar, kecerdasan daya pikir, kreativitas, emosional, dan mental. Sosial emosional yaitu sikap, perilaku, dan agamanya, serta bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahapan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Dengan kata lain, setiap pendidikan anak usia dini harus mencari cara untuk merangsang kemampuan motorik halusnya. Motorik halus adalah gerakan halus yang hanya melibatkan bagian-bagian tertentu dari otot-otot kecil karena tidak memerlukan tenaga. Namun, gerakan halus ini membutuhkan koordinasi yang cermat. Keterampilan motorik halus terbaik memungkinkan anak untuk berkreasi, seperti memotong kertas dalam garis lurus, menggambar bentuk dan mewarnai sederhana, menggunakan klip untuk menyambung 2 lembar kertas, serta menjahit dan menenun. Namun, tidak setiap anak memiliki kedewasaan yang diperlukan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Pada anak usia dini, koordinasi gerakan motorik halus anak berkembang dengan pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak melakukan kegiatan menulis, mewarnai, atau menggambar. Nah, berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 17 Maret 2023 yang peneliti temukan pada anak kelompok B di TK Rodatul Atfal An-Nur Rantai Limbong, kemampuan motorik halus anak masih tergolong rendah. Misalnya, pada kegiatan menulis, mewarnai, dan menggambar, anak terlihat ragu, sehingga hasil pembelajarannya tidak rapi dan masih butuh bantuan oleh gurunya atau masih perlu diarahkan oleh gurunya. Nah, di antara 20 anak yang mencapai tingkat kemampuan motorik halus dengan kategori berkembang sesuai harapan, yaitu 4 orang anak dengan tingkat presentasi 20% dan selebihnya 16 orang anak dengan tingkat presentasi 80% belum mengalami peningkatan keterampilan motorik halus dengan kategori mulai berkembang atau MB dan belum berkembang atau BB. Nah, hal ini terbukti dari kemampuan motorik halus anak yang masih tergolong rendah. Misal, pada kegiatan menulis, mewarnai, dan menggambar, anak belum bisa mengontrol gerakan jari tangannya, juga belum terkoordinasinya gerakan antara mata dan tangan, dalam menyelesaikan beberapa kegiatan pembelajaran motorik halus yang secara intensif diberikan kepada anak didik. Anak masih terlihat ragu sehingga hasil pembelajaran tidak rapi dan masih perlu diarahkan oleh guru.
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah yang pertama itu kurangnya minat anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran motorik halus karena kegiatannya tidak menarik atau monoton. Yang kedua itu kegiatan pembelajaran motorik halus yang dirancang oleh guru kurang bervariasi, dan yang ketiga motivasi belajar anak cukup rendah. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan solusi dengan mengadakan kegiatan lain yang lebih menarik agar anak berminat dan bersemangat untuk belajar. Salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus anak adalah kegiatan finger painting. Kegiatan finger painting berasal dari bahasa Inggris, yaitu finger artinya jari, dan painting artinya menggambar dengan jari. Dalam kegiatan ini bisa menggunakan media dan warna yang berbeda, bisa menggunakan kanji, campuran kue, atau campuran warna. Kegiatan ini sangat penting karena akan membuat jari terasa sehingga anak dapat merasakan kontrol jarinya dan melatih konsep gerakan membuat gambar. Pengajaran kegiatan finger painting di sekolah ditawarkan karena dapat melatih kemampuan motorik halus anak yang melibatkan otot-otot tangan atau jari, koordinasi antar tangan dan mata, memupuk perasaan terhadap gerakan tangannya, serta dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan anak. Nah, dalam pengembangan motorik halus, kegiatan finger painting perlu dilakukan karena sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Dampak positif dari kegiatan finger painting adalah anak menjadi termotivasi, motorik halus berkembang dengan baik, anak mendapat kesempatan untuk berkreasi, anak tidak bosan, kemauan anak untuk belajar meningkat, dan anak menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Finger painting adalah melukis dengan jari. Kegiatan finger painting dapat mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki dan membangun respon yang positif, sehingga anak merasa tertarik dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul, yaitu meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan finger painting pada kelompok B di TK Rodatul Atfal Anu Ranti Limbong. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui kegiatan finger painting dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak kelompok B di TK Rodatul Atfal Anu Ranti Limbong. Adapun definisi operasional dalam penelitian saya ada 3. Yang pertama, anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya, baik yang terlayani maupun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus merupakan gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil, seperti jari tangan, otot-otot wajah, dan lain-lain. Gerakan-gerakan halus terutama yang melibatkan otot-otot tangan dan jari-jari seringkali membutuhkan ketelitian, kelenturan, daya tahan, dan koordinasi yang tinggi antara mata dan otot-otot kecil atau jari-jarinya. Kemudian yang ketiga, finger painting. Finger painting adalah kegiatan membuat gambar yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan jari tangan untuk mencampurkan warna atau pigmen warna dan menggoreskan warna pada kertas. Batasan jari di sini yaitu semua jari, telapak tangan hingga pergelangan tangannya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mewarnai menggunakan jari jemari. Tujuannya untuk melatih kelenturan, koordinasi antar mata dan tangan. Sekarang saya masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang anak usia dini, yang kedua tentang motorik halus anak usia dini, dan yang ketiga yaitu kegiatan finger painting. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1, cakupan pendidikan anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun, yang tercermin dalam pernyataan sebagai berikut. Pendidikan anak usia dini adalah usaha pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dicapai melalui pemberian rangsangan pendidikan dan moral, pertumbuhan dan perkembangan agar anak siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, pengertian anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun, baik yang terlayani maupun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Selain itu, menurut The National Association of the Education of Young Children atau NAEYC, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 dan 8 tahun. Dengan definisi ini, anak-anak adalah kelompok yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang.
Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada di bawah usia 6 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang masih tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, kepribadian, dan intelektual, tanpa memandang apakah anak tersebut belum atau sudah berada di lembaga pendidikan prasekolah atau tidak. Karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini ada 11. Yang pertama itu anak usia dini bersifat unik. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Yang kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energi. Yang keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Yang ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Yang kesembilan, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Yang kesepuluh, anak usia dini itu cenderung mudah frustasi. Yang terakhir atau yang kesebelas yaitu anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Materi yang kedua yaitu tentang motorik halus anak usia dini. Tahap perkembangan motorik halus setiap anak itu berbeda-beda pada setiap usianya. Kemampuan anak pada usia 1 tahun yaitu untuk meremas, merobek, dan mencoret-coret sesuka hatinya. Kemudian kemampuan anak usia 1-2 tahun yaitu sudah bisa melipat, menyobek, merekat, memotong, dan membuang benda. Kemampuan anak usia 2-3 tahun yaitu sudah bisa memindahkan benda, menyimpan barang, melipat baju, memakai sepatu dan baju. Kemudian kemampuan anak usia 2-4 tahun yaitu anak sudah bisa membuka kancing bajunya sendiri dan mengancingkan bajunya sendiri. Kemudian makan sendiri, menggunakan gunting dan menggambar wajah. Kemudian kemampuan anak usia 4-5 tahun yaitu sudah mahir menggunakan garpu, kemudian meniru segitiga dan menggambar bentuk garis lurus. Kemudian kemampuan anak usia 5-6 tahun yaitu dapat menggunakan pisau untuk memotong makanan yang lunak, kemudian mengikat tali sepatunya sendiri, lalu menggambar orang dengan 6 titik di tubuhnya, meniru angka dan kata-kata yang sederhana. Karakteristik perkembangan motorik halus anak usia dini. Karakteristik perkembangan motorik halus anak menurut Depdiknas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saat anak berusia 3 tahun. Saat anak berusia 3 tahun, kemampuan motoriknya sudah bagus sejak bayi. Meski bayi pada tahap ini sudah bisa menggenggam benda dengan ibu jari dan jari telunjuknya, namun gerakannya sendiri masih kikuk. Usia 4 tahun. Menjelang usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak sudah meningkat secara signifikan. Gerakannya lebih cepat bahkan cenderung ingin sempurna. Pada usia 5 tahun, kemampuan koordinasi motorik halus anak semakin lengkap. Tangan, lengan, dan badan bergerak di bawah koordinasi matanya. Kemudian mereka juga bisa berkreasi dan melakukan kegiatan lain yang lebih beragam seperti kegiatan proyek. Di akhir masa kanak-kanaknya yaitu yang berusia 6 tahun, dia belajar menggunakan jari dan pergelangan tangannya untuk menggerakkan ujung pensil. Anak usia 5-6 tahun merupakan anak dalam tahap akhir masa kanak-kanak. Anak pada usia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usia sebelumnya. Ada beberapa ciri motorik halus pada anak usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama, terjadi peningkatan perkembangan otot-otot kecil, koordinasi mata dan tangan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan penguasaan keterampilan motorik halus, mampu menggunakan pensil dan gunting dan sejenisnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapat memotong garis. Kemudian yang keempat, dapat menjiplak bentuk geometris. Pada usia 5 tahun, koordinasi motorik halus anak meningkat lebih cepat. Keterampilan motorik halus yang paling penting adalah kemampuan memegang pensil dengan baik, sehingga anak dapat menggambar dan mencoret-coret dengan baik. Unsur-unsur motorik halus anak usia dini. Perkembangan motorik halus setiap anak pada dasarnya berbeda-beda tergantung dari seberapa banyak gerakan yang dikuasainya. Slamet Suyanto menyatakan bahwa unsur-unsur motorik halus adalah kelenturan, ketepatan, kehalusan gerakan jari tangan, dan koordinasi. Materi ketiga yaitu tentang finger painting. Finger painting adalah kegiatan melukis dengan jari yang dilakukan dengan mengoleskan campuran warna atau pasta warna dengan jari-jari pada kertas gambar sedemikian rupa sehingga tercipta suatu karya yang menarik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan ekspresif melalui lukisan tangan, mengembangkan imajinasi anak, dan kreativitasnya melalui otot jari tangan dan jarinya, koordinasi antar mata dan tangan, melatih keterampilan mencocokkan warna, menumbuhkan perasaan terhadap gerakan tangan, dan menumbuhkan rasa keindahan.
Dengan kegiatan fidget painting, anak akan memiliki rasa pada jarinya karena kegiatan ini menggunakan jari tangan secara langsung. Dalam kegiatan fidget painting, penting bagi guru untuk mendorong dan mengembangkan keberanian anak menyentuh cat dengan jarinya. Kegiatan ini juga melatih motorik halus anak, terutama jari anak agar lebih luas. Kegiatan fidget painting juga dapat melatih anak untuk menggunakan inderanya, terutama peraba, karena kegiatan ini ajaklah anak bersentuhan langsung dengan cat untuk mewarnai bahan dengan jari-jarinya. Kegiatan bersentuhan langsung dengan cat dapat melatih anak menggunakan sentuhannya. Kegiatan ini juga dapat membantu anak belajar warna dan pencampuran warna, karena dalam kegiatan fidget painting, anak dapat dengan bebas memilih dan mencampurkan warna cat yang akan digunakan untuk kegiatan melukis. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fidget painting adalah teknik melukis dengan menggunakan jari atau telapak tangan untuk mengaplikasikan cat berwarna di atas kertas atau di bidang kertas yang besar, yang dapat menghadirkan pengalaman atau sensasi sentuhan yang menarik bagi anak, mendorong mereka untuk bereksplorasi, melatih keterampilan anak, melatih imajinasi anak, mengembangkan kemampuan motorik halus, dan mengasah kemampuan artistik anak, memberikan pengalaman yang seru bagi setiap anak, dan juga anak-anak dapat menumbuhkan perasaan untuk melalui gerakan tangannya dan menumbuhkan perasaan keindahan. Anak juga dapat mengungkapkan atau mengekspresikan ide dalam bentuk gambar yang digambar sendiri melalui jari tangannya. Anak akan menggerakkan kelima jarinya agar otot polos pada jari-jarinya dapat bekerja dengan baik. Tujuan fidget painting. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai ketika anak melakukan kegiatan tersebut. Fidget painting memiliki banyak tujuan dan manfaat yang dapat dicapai atau dirasakan oleh anak sejak usia dini. Tujuan tersebut akan tercapai jika ada interaksi antar guru dan siswa dan anak, sehingga terjadi proses timbal balik. Tujuan fidget painting adalah yang pertama itu mengembangkan ekspresi melalui media lukisan dengan gerakan tangan. Yang kedua, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Yang ketiga, melatih otot tangan atau jari dan koordinasi otot antar mata dan tangan. Kemudian keempat, melatih kemampuan memadukan warna-warna primer atau melatih anak untuk mencampurkan warna. Yang kelima, menumbuhkan rasa terhadap gerakan tangannya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa keindahan. Manfaat fidget painting yaitu dapat melatih motorik halus anak serta mengembangkan imajinasi, kreativitas dan mengenalkan bentuk dan warna pada anak. Selain itu, fidget painting juga dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas, membantu anak dalam menciptakan karya, dapat menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan emosinya, memperkuat daya ingat anak, dan dapat dijadikan sebagai sarana hiburan. Dan tidak lupa pula, manfaat utamanya adalah melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir dan berbuat kreatif. Langkah-langkah pembelajaran fidget painting. Langkah-langkah fidget painting yaitu yang pertama, guru menunjukkan kepada anak alat dan bahan yang digunakan seperti mangkok, air, tepung, pasta, pewarna makanan, dan kertas putih. Yang kedua, guru mendemonstrasikan cara membuat adonan warna, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu dan air sambil diaduk dengan rata sampai rata dan tampak cair. Kemudian dibagikan sedikit bubuk adonan warna itu di setiap wadah, berbeda wadah, misalnya 3 wadah. Kemudian anak membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 anak. Setelah adonan jadi, anak mengeluarkan mangkuk lalu menuangkan campuran tepung sesuai keinginan anak. Anak-anak juga diberi kertas kosong, kemudian mereka bebas menggambar dengan jari mereka. Kemudian anak-anak diberi warna untuk mewarnai adonan tepung tadi. Adonan tepung tadi yang masih berwarna putih dibagi menjadi kayak 3 mangkuk. Kemudian adonan mangkuk yang pertama diberi warna sesuai keinginan mereka. Kemudian nanti anak-anak juga bisa mencampur adonan tadi, misalnya adonan warna kuning dicampur dengan merah, bisa menghasilkan warna apa. Jadi anak juga bisa melihat secara langsung warna apa yang dihasilkan dari campuran warna tersebut. Dari pencampuran warna itu akan menghasilkan warna-warna baru. Baiklah, saya masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik dan hasil belajar siswa menjadi meningkat. Dengan penelitian, guru dan calon guru dapat menggali metode pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman keterampilan motorik halus, sedangkan manfaatnya bagi anak adalah memberikan kegiatan baru dalam belajar agar anak tertarik dalam proses pembelajaran dan mencapai perkembangan yang diharapkan.
Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Rodatul Atfal An-Nur Rantai Limbong, Desa Rantai Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 2023. Subjek penelitian adalah anak-anak TK kelompok B usia 5-6 tahun di TK Rodatul Atfal An-Nur Rantai Limbong yang berjumlah 20 anak, terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 13 orang anak perempuan. Prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rancangan Suharsini Arikunto yang meliputi 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Pada prosedur penelitian, saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini menyangkut perencanaan tindakan yang akan dilakukan, terutama berupa situasi belajar. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi topik sesuai kurikulum. Yang kedua, menyusun RPP berupa rencana kegiatan harian. Yang ketiga, penentuan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan menentukan urutan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melakukan observasi terhadap kegiatan belajar siswa dalam rangka pengembangan kemampuan kognitif ilmiah dan pencatatan kegiatan pedagogik bagi guru. Kedua, tahap pelaksanaan. Setelah tahap perencanaan telah disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana pembelajaran yang telah direncanakan di RKH. Pelaksanaan kegiatannya tersebut yaitu pertama, pendahuluan, yaitu kegiatan pembukaan yang menjelaskan topik pembelajaran dan tugas yang harus dilakukan anak. Yang kedua, kegiatan dasar meliputi komunikasi latihan anak. Yang ketiga, kegiatan akhir meliputi pemberian atau menilai setiap anak dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Lanjut tahap yang ketiga, yaitu tahap observasi. Pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun oleh peneliti, yaitu lembar checklist. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keterampilan motorik halus anak saat kegiatan fingerpainting. Tahap selanjutnya yang keempat, yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi dilakukan dengan mempertimbangkan orientasi pedagogik yang diambil dan melihat kesesuaian yang dicapai dengan apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran, di mana jika pada akhirnya ditemukan kekurangan maka akan dilakukan tindakan perbaikan pada siklus kedua. Selanjutnya, faktor yang diteliti. Faktor-faktor yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor anak, yaitu mengamati upaya guru untuk menemukan kemampuan anak dalam meningkatkan kompetensi keilmuan pembelajaran dan persepsi siswa. Apakah tergolong sangat maju, berkembang seperti yang diharapkan, mulai berkembang, atau tidak berkembang. Yang kedua, faktor guru, yaitu melihat kinerja pembelajaran guru. Apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan harian dan kegiatan guru membantu siswa. Yang ketiga, faktor proses pembelajaran adalah bagaimana interaksi atau komunikasi antara guru dan anak berlangsung pada saat kegiatan, sehingga pembelajaran mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Kegiatan observasi dilakukan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati anak secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kemajuan anak dan melihat masalah belajar anak. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data dari guru kelas, kepala sekolah, dan orang tua tentang perkembangan anak dan tentang perkembangan yang dimiliki anak atau belum dimiliki oleh anak. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data anak berupa dokumen, foto, video, absensi, dan pencatatan lainnya untuk membantu mengumpulkan data anak. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah mengumpulkan data observasi pada penelitian ini, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis dan menggunakan rumus analisis data untuk mengetahui persentase ketuntasan hasil belajar anak di TK Rodatul Atfal An-Nur Rantai Limbong, Desa Rantai Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Yang terakhir yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja yang diterapkan dalam indikator sukses atau berhasil adalah 75%. Ini aturan program yang dikemukakan oleh Mulyasa. Seorang anak berhasil menilai kemampuan motorik halus melalui kegiatan fingerpainting jika mendapat skor 75% atau skor baik dan ketuntasan klasikal mencapai 75%.
maka itu sudah termasuk penelitian ini sudah berhasil kalau sudah mencapai 75%. Terima kasih. Baik, sampai situlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Wodi Sare Amalia yang sudah memberikan tugas kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.